ba'dal tunggal wahid, memilih aku ingin dipanggil dengan nama Allah dalam qudsi Allah. Di dalam Al-Quran, innani anallah, dalam surat Taha, dan sangat banyak pernyataan Tuhan terhadap sebuah nama yang berasmakan Allah. Kenapa Allah memilih nama kalam dirinya Allah? Sejauh mana kebesaran di balik sebuah nama tersebut? Atau mungkinkah kita sudah ada di dalam nama itu? Atau kita hanya memuja-muja dengan nama, padahal semuanya mengkerucut kepada asma yang bernama Allah. Bahkan apapun yang dilakukan umat Islam, berdoa pasti mengasmakan Allah, ya Allah. Dan apapun yang menghadapi dan dihadapi oleh umat tetap mengasmakan Allah. Jadi kita ingin meningkatkan rasa iman dan takwa kita, tentu dengan kita belajar dan mengetahui sebagai alam pengenalan. Bahkan Allah ingin dikenal dengan namanya. Tuhan ingin dikenal dengan sebuah nama, ingin dikenal dengan sebutan sebuah nama, ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Tentunya kita dengan mengetahui ada apa rahasia sehingga dengan satu nama menuju kesempurnaan bertuhan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagai manusia yang berpikir adalah manusia yang diinginkan oleh Allah, bukan sebuah manusia yang rajin tanpa berpikir, bekerja tanpa berpikir, berbicara tanpa berpikir, berbuat tanpa berpikir. Untuk itu kita ingin tahu apa ada sebuah keajaiban di dalam nama kata Allah. Apa memang 1, 2, 3 atau berapa? Jemaah yang dirahmati Allah, pertama, dari sisi apapun, ketingkat pemahaman apapun, ketinggian ma'rifat apapun dalam mengenal Allah, dan ketinggian pemahaman baik tingkat wujud, rahasia, batin, nur, apapun ilmu tentang penyebutan ketuhanan Allah dengan jaminan nama, tidak diakui seseorang itu memahami tentang Allah tanpa asmanya. Karena inilah nama yang jadi andalan unggulan oleh Tuhan. Dikala wahid ma'dal tunggal, Allah ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Qudsi Allah. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Inilah yang menjadi perhatian kita.
Sekarang kita akan coba melihat pemahaman-pemahaman rahasia yang terkandung di kalimat kalam Allah. Pertama kita melihat dari sisi hijaiyah, alif lam lam ha. Sudah pasti tulisan itu hurufnya menandakan tidak ada huruf yang berkodrat, alam, makhluk, roh, dan tidak ada yang berkodrat umat. Dan menuju ketauhidan Allah itu sendiri dengan sebutan Tuhan. Dan sehingga pemahaman kekajian-kajian mulai dari usuluddin, mulai dari kajian awaluddin dan fiddin, sampai ke tingkat sir, batin, wujud, ma'rifat, zat, nur, itu sudah diselesaikan oleh huruf yang sedikit sekali, yaitu Allah. Begitu juga kita lihat dari syahadat alif lam lam ha, hanya ada huruf alif, lam dan ha. La ilaha illallah, tidak ada mengandung huruf keumatan, huruf alam, tidak ada mengandung sebuah huruf yang bersifat hayat-hayat alam, tapi mutlak kalimatul haq. Tulisan Allah alif lam lam ha dikenal asma kalimatul haq, yang mana penjabaran tentang Tuhan secara jabariyah dan amaliyah, alif lam lam ha menerangkan kalam Allah. Rahasia yang terkandung sangat banyak di kalam tersebut, yaitu Allah. Kalaulah kita umpamanya membaca sesuai dengan huruf, dia akan membawa kita kepada makna yang berbeda. Tetapi karena membaca dari sejarah dan jabariyah dan mengetahui makna-makna hakikat di dalam huruf atau di dalam kata kalam Allah, membuat suasana hati dan batin meningkatkan dan mengetahui persembunyian-persembunyian di dalam tulisan itu tersebut. Tidak sembarangan Allah menetapkan asmanya, sehingga asmanya ini memiliki peran nomor satu di dalam tauhid ketuhanan. Kalau boleh kita katakan, sewujud Tuhan sangat takut kehilangan namanya. Kenapa? Kalau dalam kata-kata takut itu, kalau bahasanya kita sedikit agungkan, adakah yang ditakuti oleh Tuhan selain dari dirinya? Ada, yaitu dia takut kehilangan namanya. Disinilah kita mendapatkan pendekatan yang lebih sempurna, yaitu dengan mengenal apa rahasia hakikat di balik nama tersebut. Alif lam lam ha, kalau ditinjau dari sisi apapun dia akan bisa menerangkan. Kita contoh, kalau memang Allah adalah zat awal wujud, semua terjadi. Sifatnya, alif awalnya, ha belakang, itu kita sudah menemukan zat. Dan kalau kita ingin lebih tahu ke dalamnya zat ini seperti apa,
Alif akan menerangkan dengan ma'rifatul izzatullah, yaitu mengenal Allah dengan zat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin tahu bagaimana Allah bersifat dengan zatnya sendiri, sehingga terjadilah satu kehidupan, maka kita akan mengenal huruf lam, huruf alif dan lam, ma'rifatul sifatullah. Begitu juga kalau tingkat pengenalan kita kepada sebuah kodrat yang dikenalkan, sebuah kodrat yang kita kenal, manakah yang dikatakan Tuhan dari semua nilai kodrat hakikat yang dikenal, maka kita dituntun agar tidak tersesat, mengenal lam yang kedua, yaitu ma'rifatul asma Allah. Allah itu namanya, dia membawa nama-nama yang sangat banyak, tapi kebanyakan nama itu menuju satu kodrat berupa diri. Makanya Asmaul Husna, dimulai dengan namaku, diakhiri dengan diriku. Dan agar tauhid ini lebih sempurna, siapakah itu yang punya nama? Berarti hayat, yang hidup itu siapa? Apakah ini yang hidup, zat hidup, atau zat yang dihidupkan, sifat hidup, atau sifat yang dihidupkan dari lam-lam? Ini dijawab oleh huruf H, af'alullah, ma'rifatul af'alullah, mengenal hidup dan geraknya Allah. Nah, kalau pengenalan ini semakin menuju suatu dasar awal dan menemui kodrat-kodrat huruf itu di dalam diri kita, maka kita sudah tahu batasan-batasan ketuhanan dan keumatan kita, dan bagaimana mencari diri di dalam tulisan itu. Ingat, kalau sudah menuju sifat, maka maka harfiah sangat menentukan, yaitu titik baris segala maujud. Kita lihat lagi, alif kasrah domah barakah i, a awal Allah, i kehidupan Allah. Kalau kita baca tadi maka kita akan mendapatkan sebuah kodrat rahasia yang bersembunyi di tulisan kalamnya Allah, yaitu alif kasrah i. Maka awal i, akhir ha, maka kita baca ihsan. Kita akan mendapatkan kodrat ihsan. Ihsan adalah wujud diri rahasia yang menghambakan diri kepada Allah. Tingkat ke dirinya adalah penghambaan. Makanya ada iman, Islam, dan ihsan. Satu alif, kodratnya satu. Lam pertama 3, lam kedua 3. H adalah 5. Berarti 1, 3, 3, 5 atau 1, 6, 5. Apa 1? Itu adalah ihsan. Apa yang 6? Itu adalah iman. Apa yang 5? Itu adalah Islam. 6, 5, 1. 6 kali 5 30 juz, 1 juz. 6 kali 5 30 juz. Juz adalah umat atau kehambaan.
Dengan tulisan itu juga kita sudah mulai mendapatkan diri. Terus bagaimana kita mendapatkan kajian kerahasiaan? Baik, kita gali lagi. Sebelum kerahasiaan itu ada, sebelum semua maujud ada, berarti belum ada watak atau penjelmaan dari Allah, yaitu dalam bersifat. Maka seluruh yang bersifat harfiah di tulisan itu tanda bacanya dihilangkan, maka dia akan dibaca ilah, Tuhan. Inilah yang punya nama. Ilah, Tuhan adalah yang punya nama. Berarti kita sudah tahu kodrat ilah. Untuk beribadah kepada Allah dengan tulisan itu ilah, maka ini menandakan perjalanan. Ilah, perjalanan diri kepada Allah. Pemberian Allah kepada diri juga dinamakan ilah. Begitu juga pemahaman tentang rahasia-rahasia tingkat batin. Kita lihat Allah ada ucapan kalam, hurufnya tidak terlihat tapi kata hurufnya terdengar. Mana huruf yang tidak terlihat dan terdengar di dalam tulisan Allah? Allah ada waw dia, wujudnya batin. Berarti membaca nama Allah apabila tidak ada pengenalan terhadap huruf batin yang bersembunyi di dalam itu, maka tidak sampai ke aras Allah. Himbauan kalam Allah tadi, Allah waw dikatakan dengan huruf tenggelam. Dalam tasawuf disebut dengan dia. Setelah itu kita beranjak lagi mengadakan pengenalan-pengenalan melalui asma Allah. Kalau kita pasangkan alif kastomahu, di belakang ada ha, berarti adalah himpunan batin oleh Allah untuk bertajali menuju dirinya. Kodratnya zat, kodratnya diri, masih awal akhir dari tulisan Allah. Kodratnya batin, tajali Allah. Begitu jemaah. Makanya Allah memilih asmanya Allah karena dirimu ada di situ dan dirinya Allah ada di situ. Dan kajian-kajian memperdalam mengenalan Allah dituangkan dalam rahasia di balik nama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakum, luar biasa sekali. Di zaman kafir, tak usah kita sebut, pokoknya di zaman kafir, sekelompok kafir Mekah dulu berusaha bagaimana supaya asma Allah ini dirubuhkan dan dihina. Mereka bikin besar-besar tulisan asma Allah, sehingga dengan pesta pora dan dengan tujuan untuk menghinakan nama Allah, mereka mengacak-acak, yaitu harfiah dan hijaiyah. Huruf dan tanda-tandanya dibolak-balik sama kafir Mekah dulu. Pada zaman kafir dulu, kekafiran umat, ya, kita tidak sebut apa-apa.
Tapi ternyata ada yang membuang seluruh harfiah supaya tidak dibaca dan tidak bisa menjadi suatu kata dan acaan atau sembahan. Tinggallah suatu huruf-huruf yang berdampingan. Harf qiyahnya, tanda baca semua dibuang. Akhirnya terbacalah ilah. Masih jadi Tuhan. Akhirnya diambil halif, dibuang jauh-jauh agar terhina Tuhan. Ternyata tanpa alif dibaca laha, yaitu kekuatanku, kenyataanku. Dibuang lagi lamnya, tinggallah ha, aras, tetap jadi Tuhan atau kekuatanku, Maha Kuat. Akhirnya apapun upaya menjatuhkan melalui asma Allah, dia akan tetap menjadi Tuhan yang semakin dirusak asmanya, semakin mulia derajatnya. Beda dengan kita. Satu huruf aja nama kita diambil, udah acak-acakan semua. Auzubillah min dzalik. Jadi begitu jamaah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah ada pada asmanya. Karena dalam asma ini jabariyah sangat banyak yang bisa dijabarkan. Apapun yang kita cari tingkatannya ada dalam asmanya Allah. Diri rahasia, diri zat, diri batin, a'iru. Mengenal af'al Allah, fi'ilullah dengan haknya. Dan melihat kalimatul haq dijadikan sebuah kodrat diri, berdiri nafas alif zatnya Allah pada diri, bersyafaat Allah berwujud kepada lam pertama adalah rohani, lam kedua ada jasmani, ha adalah hayatnya Allah. Bahkan pencarian diri pun sudah sampai ke tingkat pemahaman diri. Dan semua yang dituntut dalam pencarian, dalam rangka meningkatkan ilmu ketuhanan, meningkatkan ilmu ketakwaan, meningkatkan ilmu ibadah dengan modal kalimatul haq, la ilaha illallah, dengan suku kata Allah tidak berubah. Makanya dikatakan kitabullah adalah lau mahfuz, yaitu kenyataanmu. Setelah kamu nyatakan pencarian kalimat itu, yang kamu temui adalah dirimu jamaah. Dan dirimu itulah kitabullah, kitabnya Allah. Hasil dari kodrat alif lam lam ha. Dipasangkan dua kelam itu menandakan dua tali jantung menghadap ke masyrik dan maghrib. Tapi alif sandaran nyawa, tidak berurat, tidak berdarah. Af'al adalah gerak zahir, fi'il menggerakkan pada zahir. Akhirnya Tuhan telah mendapatkan kehambaan dirinya melalui namanya sendiri. Inilah menuju kehambaan. Kalau kita menuju keumatan hanya berdasarkan akidah dan akhlak dan diperkuat oleh iman. Tapi kalau kita semakin pencarian, memperjalankan rohani kita ke tingkat kemuliaan Allah, tentunya dengan melaksanakan tadabbur, yaitu penggalian dan pengkajian. Inilah yang dikatakan ma'rifatullah. Untuk dasar mengenal Allah sampai ke tingkat ma'rifatnya Allah, melihatnya Allah, bersaksinya diri. Tidak akan lari kitabnya dari dirimu sendiri. Inilah
Tapi kalau kita ingin mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, masuk ke dalam kitab sunnah riwayat, itu menyadarkan kita kalau kita punya Tuhan, tapi tidak membawa kita bertemu Tuhan. Hanya dirimulah kitabullah, hanya hayatnamulah ya Rasulullah, dan hanya kodrat dirimulah hanya Allah. Apa kitabmu? Kitabullah. Siapa sanadmu? Sanatullah. Wahyu ilham laduni irhasnan odam. Dan siapa Tuhanmu? Allah. Duluan mana kamu mencari ranting daripada pohon? Duluan mana kita mendapatkan pohon daripada ranting? Kalau pohon adalah pohon, mustahil ranting ada tanpa pohon lebih dahulu, yaitu tauhid tunggal, mencapai tauhid din. Tapi kalau kita gumbar-gambur mengkaji, ranting menjadi buah, buah menjadi daun, tapi tidak bertanam pohon, inilah yang kita khawatirkan. Ibarat kita bercerita, mendengarkan dua orang bercerita, ceritanya baik. Yang satu orang bercerita mau membuka taman kebun sayur, yang satu orang bercerita lagi dia tentang niat ingin beternak kambing. Akhirnya mereka berantem, nanti kalau kambing saya datang ke kebunmu bagaimana? Wah, sampai berantem, akhirnya ribut. Inilah. Sementara dia hanya duduk berdagang di pinggir jalan, tapi ceritanya sudah tinggi. Ini orang yang terbawa ilusi ketuhanan tanpa ada rasa dan mengalami, tanpa tafrid dan terjadi, karena tidak adanya penuntun menjalankan dirinya kepada Allah, tapi dia bercerita membesarkan dirinya melebihi kemampuannya. Itu yang kita hindarkan. Akhirnya tukang sayur dengan tukang peternak kambing ini, dia adalah pemulung atau pekerja harian yang tidak mungkin punya apa yang dia bicarakan. Ini bahayanya kalau ilmu bertuhan kepada Allah jatuh menjadi sebuah pengalaman. Tapi yang diharapkan oleh Allah, kodrat, iradat, ilmu. Hadirkan kekuatan dan munculkan serta nyatakan Al-Malikul Hakul Mubin. Begitulah asmanya Allah. Sehingga semua jawaban dari pengkajian tauhid kepada Allah itu bisa dijawab oleh tulisan asmanya Tuhan bernama Allah. Allah, Ilah, A, I, U, H, Hi, Hu. Itu semua kalimatul haq, kalimat yang bisa hidup menjadi kodrat. Tidak seperti nama-nama sifat yang lain. Sifat yang lain adalah batin-batin Allah yang bersifat pada kodratnya sendiri. Maka dikatakan zikir asmaul husna itu adalah zikir batin, bukan asmaul husna itu yang diulang-ulang. Kalau diulang-ulang namanya bukan zikir tapi witir. Alhamdulillah jemaah, meskipun ini sebuah riwayat, sebuah jabariyah, tapi luar biasa menghindarkan kamu dari kesesatan, dari aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang tidak jelas. Ingat, Tuhanmu bernama Allah. Jangan kamu lari dari cerita itu.
Dapatilah asmanya, husnanya dari asmanya, mencari Tuhan dari namanya. Tidak perlu pakai cerita lain. Wujudkan asmaul husna, mulai dari namaku dapatkan diriku. Husna, hu aku, sin engkau, na adalah keakuan aku pada engkau. Insya Allah dengan kita menyadarkan diri kita kembali, hanya diri kitalah yang mampu menjabarkan tentang Tuhan. Hanya diri kita sendiri yang mampu menjabarkan tentang Tuhan. Dan wahyu ilham laduni hadam irhas itu adalah petunjuk kitab yang mewakili Allah, yang dituntun oleh malaikat untuk mendatangimu, menuntunmu sebagai kitabullah yang akan membawamu dalam perjalanan, bukan larut dalam sebuah cerita. Ingat, kalau mau main-main jangan di jalan Allah. Nasibmu bisa seperti sabun jatuh ke air, hilang, lemah, habis. Tapi kalau kamu bertauhid, jangan juga keluar dari dirimu, insyaallah. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Maka jadilah kita umat yang berpikir kepada Allah.